Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada rangkaian listrik untuk pembelajaran kita kali ini. Ada dua jenis rangkaian listrik yang kita kenal, yakni rangkaian listrik tidak bercabang atau seri dan rangkaian listrik bercabang atau kita sebut sebagai paralel. Pada pembelajaran kali ini kita mencoba menganalisis bagaimana sebuah komponen atau beberapa komponen yang kita tempatkan pada salah satu sirkuit dalam bentuk sirkuit bercabang dan sirkuit tidak bercabang. Kita lihat untuk pertama, rangkaian listrik tidak bercabang ditempatkan komponen elemen atau baterai dan hambatan geser atau RG. Pada bagian lain itu ditempatkan ampere meter, diberi simbol A1 dan beberapa lampu. Jika hambatan geser nilainya dirubah-rubah, maka ternyata pembacaan ampere meter A1 dan A2 sama. Itu menunjukkan bahwa rangkaian seri di mana-mana kuat arus yang mengalir itu sama besarnya. Selanjutnya kita lihat untuk rangkaian listrik bercabang. Pada sirkuit ini kita tempatkan elemen, kemudian ada hambatan geser atau kita beri simbol RG. Pada bagian atas kita lihat ada percabangan, ada ampere meter pertama atau A1, pada percabangan ada A2, selanjutnya A3. Setelah percabangan dipasang ampere meter yang kita beri simbol A4. Setelah rangkaian ditutup, maka dengan sendirinya pembacaan ampere meter A1 sama dengan pembacaan ampere meter A2 pada percabangan. Kemudian A3, pembacaan ampere meter A3 dan pembacaan ampere meter A4 itu terdapat kesamaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa arus listrik yang mengalir pada rangkaian listrik bercabang jumlahnya sebelum dan sesudah percabangan itu sama. Ini bersesuaian dengan hukum 1 Kirchhoff. Nah, inilah esensi sebenarnya dari hukum Kirchhoff atau kita kenal sebagai hukum 1 Kirchhoff, bahwa kuat arus yang mengalir pada rangkaian sebelum dan sesudah percabangan itu sama besarnya. Bagian berikut kita perhatikan bagaimana sebuah atau beberapa resistor atau hambatan kita pasang secara seri dalam rangkaian tertutup. Ada elemen atau baterai, tanda panah itu I, itu kuat arus. Pada titik A dan B dipasang hambatan R1, dan pada titik B dan C dipasang hambatan R2. Dari rangkaian resistor yang dipasang secara seri ini dapat kita simpulkan: 1. Besarnya hambatan pengganti atau RS sama dengan R1 ditambah R2. Yang kedua, besarnya kuat arus yang mengalir pada rangkaian sama dengan E berbanding dengan RS ditambah R kecil atau hambatan dalam. Besarnya tegangan antara titik A dan C itu sama dengan PAB ditambah dengan PBC. Selanjutnya kita perhatikan rangkaian resistor yang dipasang secara paralel. Ada
elemen, ada kuat arus yang mengalir dari titik A menuju ke titik B. Di sini dipasang hambatan R1 dan R2 secara paralel. Dari rangkaian tersebut ada beberapa hal yang kita simpulkan. Pertama, besarnya hambatan pengganti atau RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Yang kedua, besarnya kuat arus yang mengalir pada rangkaian atau I1 itu sama dengan E berbanding RP ditambah R atau hambatan dalam. Selanjutnya, untuk nilai kuat arus 1 atau I1 sama dengan PAB berbanding dengan R1. Untuk nilai I2, PAB berbanding dengan R2. Kemudian arus secara keseluruhan yang mengalir itu sama dengan I1 ditambah dengan I2. Berikut, jika terdapat rangkaian yang sulit, maka untuk memudahkan menganalisis, maka digunakan segitiga rangkaian. Misalnya, seperti ilustrasi berikut ini, ada R1, hambatan R1, R2, R3 disambungkan atau dipatri, kemudian dipasang hambatan secara diagonal Rx, Ry, dan Rz. Nah, untuk analisisnya, hambatan yang terdapat pada Rx itu sama dengan R1 dikali dengan R3 berbanding dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Selanjutnya untuk Ry, R1 dikali R2 berbanding R1 ditambah R2 ditambah R3. Demikian halnya dengan Rz, R2 dikalikan R3 berbanding dengan R1 ditambah R2 ditambah dengan R3. Nah, dari model penyederhanaan seperti ini, itu bisa diaplikasikan kepada berbagai rangkaian dengan model yang serupa. Nah, demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa dimanfaatkan atau diaplikasikan pada pembahasan soal-soal. Kita lihat salah satu contoh soal berikut. Ini adalah salah satu ilustrasi rangkaian gabungan, seri dan paralel, di mana elemen atau tegangannya 260 volt dan hambatan dalamnya 0,5 ohm. Jadi pada titik A, B, dan C, kita mencoba menganalisis titik A dengan titik B itu hambatannya R1 sama dengan 2 ohm. Kemudian pada titik B, titik C, R2 sama dengan 4 ohm. Di R2 terjadi lagi percabangan, R3 sama dengan 3 ohm dan R4 sama dengan 6 ohm. Sementara R5 sama dengan 12 ohm. Nah, untuk menganalisis model seperti ini, yang pertama yang kita lakukan, kita bisa menyederhanakan dulu rangkaian yang berbentuk paralel, yaitu R3 dengan R4. Dari nilai hasil paralel R3 dengan R4, kita serikan dengan R2.
Selanjutnya diparalelkan lagi dengan R5. Terakhir kita serikan R1 dengan rangkaian seri secara keseluruhan dari titik percabangan antara B dan C. Nah, dari bentuk rangkaian di atas ada beberapa pertanyaan yang muncul. Pertama, berapa besar hambatan pengganti antara titik A dan titik C? Kemudian yang kedua, berapa besar kuat arus yang keluar dari elemen? Dan C, berapa besarnya tegangan A, AB, kemudian berapa besarnya tegangan BC, dan berapa besarnya tegangan yang ada di AC. Pertanyaan D, berapa kuat arus yang mengalir melalui R2 dan R3. Kita lihat cara penyelesaian dari soal tersebut. Kita memulainya dengan menyederhanakan rangkaian yang paralel. Kita lihat gambar rangkaiannya kembali. Ya, kita paralelkan dulu R3 dengan R4 untuk menjawab pertanyaan A. Jadi kita kasih simbol seper RP1 sama dengan seper R3 ditambah seper R4. Ya, nilainya sepertiga ditambah seper6. Secara matematis kita hitung seper RP1 sama dengan 2 ditambah 1 berbanding dengan 6. Jadi nilai RP1 itu setelah kita sederhanakan sama dengan 2 ohm. Ya, itulah nilai RP1. Nah, dari RP1 itu kita serikan lagi dengan R2. R2 4 ohm. Jadi kita kasih simbol R seri 1 sama dengan R2 ditambah tadi R paralel 1. Nah, kita masing-masing kasih masuk nilainya. R2 4 ditambah 2. Nah, jumlahnya sama dengan 6 ohm. Jadi seri dari R2 dengan RP1 itu nilainya sama dengan 6 ohm. Nah, dari situlah kita sudah membentuk penyederhanakan, jadi tinggal di situ RS1. Ya, jadi secara keseluruhan tadi itu sudah menjadi RS1. Jadi R2, R3, R4 ya menjadi RS1 yang nilainya itu sama dengan 6 ohm. RS1 ini kembali kita serikan paralelkan dengan R5 yang 12 ohm. Kita serikan. Nah, sehingga kita membuat ya, bentuk menjadi RP2. Nah, kalau kita kasih masuk secara rumus, seper RP2 sama dengan seper R1 tadi ditambah dengan seper R5. Ya, kemudian kita kasih masuk nilainya. Ya, karena nilainya sudah ada, maka menjadi dia RP2 12/3, jadi nilainya sama dengan 4 ohm. Nah, RP2 itu 12 ditambah berbanding dengan 3 sama dengan 4 ohm. Nah, jadi kita bisa hitung berapa totalnya. Berikut kita akan menghitung berapa kuat arus yang melalui rangkaian tersebut.
Ya, kita misalkan kuat arus yang keluar dari elemen sama dengan I, maka I sama dengan E berbanding RT, R total tadi itu ditambah dengan R hambatan dalam. Jadi 26 berbanding 6 ditambah 0,5, ya nilainya sama dengan 4 ampere. Selanjutnya kita menjawab pertanyaan C dengan menghitung tegangan antara titik A dengan titik B. Itu kita yang ada di titik A itu sama dengan I dikali dengan R1. I-nya tadi 4 ampere, baru dikali 2 sama dengan 8 volt. Tegangan yang ada di titik B dan C itu I kali RP2, 4 kali 4 sama dengan 6 volt. Kemudian berikut yang ada di titik A dan C itu, tegangan yang ada di titik A dan C, I kali RT. Nah, R totalnya tadi itu 4 kali 6 sama dengan 24 volt. Nah, terakhir untuk menjawab pertanyaan D, misalnya kuat arus yang melalui R2 adalah I1 dan yang melalui R5 itu adalah I2, maka dengan sendirinya untuk I1 tegangan yang ada di titik B dan C itu berbanding dengan RS1 atau rangkaian seri 1, 16/6 itu sama dengan 2,67 ampere. Berikut untuk I2, tegangan yang ada di titik B dan C berbanding dengan R5, yaitu nilainya 16 berbanding 12 sama dengan 1,33 ampere. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Semoga tambah giat belajarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.